Kuwait, Uni Emirat Arab, Aljazair, Sudan, dan Turki. Penerjemah Ustadz Abdullah Taslim, LCMA, Hafizahullah, dengan tema Asas-asas Ketentraman dan Keamanan Negara. Hari Ahad, 15 Januari 2023 atau bertepatan di 22 Jumadil Akhir 1444 Hijriah jam 8.30 sampai dengan selesai waktu Indonesia bagian Barat. Tempat di UTC Convention Hotel Semarang, Jalan Kelut Raya nomor 2 Sampangan, Semarang. Informasi di 0857 99 94 2323. Tablik akbar ini diselenggarakan oleh Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan Radio Roja. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Lembaga Pendidikan Berbasis Islam Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan dikelola secara profesional, disiplin, dan mengedepankan perkembangan siswa. Mempunyai visi mencetak lulusan yang mempunyai pemahaman dan pengamalan Islam yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah, dan berakhlak mulia serta memiliki kemampuan dasar ilmu umum. Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan juga mempunyai misi membekali siswa dengan dasar-dasar akidah Islam dan pengamalan Islam yang benar sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Mendidik siswa untuk dekat dengan Al-Quran melalui hafalan dan pemahaman serta pengamalan. Mendidik siswa untuk dapat beribadah dengan benar. Mendidik siswa untuk dapat memiliki akhlak yang mulia terhadap orang tua dan sesama. Mendidik siswa agar mengenal dan memiliki kemampuan dasar ilmu pengetahuan umum. Kami berharap siswa nantinya akan mempunyai akidah yang bersih, ibadah yang benar, pribadi yang matang, mandiri, cerdas dan berpengetahuan, sehat dan kuat, bersungguh-sungguh dan disiplin, tertib dan cermat, efisien, serta bermanfaat. Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan mempunyai program-program pembelajaran seperti hafalan Al-Quran dengan target lulusan mampu menghafal Al-Quran 10 juz. Ilmu diniyah meliputi mata pelajaran tauhid, fikih, hadis, sirah nabawiyah, akhlak, tahsin. Bahasa Arab meliputi mata pelajaran nahwu, syaraf, muhadasah, hiwar, dan khot. Ilmu umum meliputi mata pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan bahasa Inggris. Dan tentunya untuk kurikulum disesuaikan dengan kurikulum dari Kementerian Agama. Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan ada di Jalan Kaibon 1, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Email ponpes_ibnu_abbas@yahoo.com. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah SWT menjaga, merahmati dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita dapat bersua kembali dalam satu acara khusus, yaitu Talkshow Dunia Pendidikan, yang pada kesempatan ini insyaallah kita akan hadirkan satu sekolahan yang berada di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Pekalongan. Dan mungkin bagi Anda yang menyimak melalui layar kaca telah disimak ke beberapa saat yang tadi profil dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan. Alhamdulillah, pada sore hari ini sudah hadir 3 narasumber yang akan memberikan pemaparan lebih detail lagi dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan ini. Dan tentunya kami akan perkenalkan satu persatu lebih dahulu kepada Anda para pemerhati roja sekalian. Nah, yang pertama kami akan perkenalkan narasumber, yaitu Bapak Ustadz Ali Mahdi SAG MH. Beliau merupakan mudir dari pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan ini. Dan yang kedua yaitu Al Ustadz Muhammad Eko Afza Haitham SPDI ya, dan beliau merupakan mudir dari tingkat MSW atau SMP. Dan yang ketiga ada Al Ustadz Ahfad Saifuddin SPD, di mana beliau merupakan bagian kesantrian atau kepala kesantrian di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan. Tentunya bagi Anda para pemerhati roja sekalian, di bulan-bulan ini masih musim PPDB, musim penerimaan peserta didik baru, yang mungkin bagi para orang tua atau wali yang sedang mencari rujukan yang tepat bagi anak-anaknya, bagi anak didiknya, insya Allah ya pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat, yang menjadi rujukan, yang menjadi tempat untuk Anda bisa, anak-anak Anda belajar ya di pondok pesantren. Baik, tentunya kita akan simak bersama. Yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Ali Mahdi SAG MH, dan beliau kami sebutkan tadi sebagai mudir am di pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan. Beliau akan menjelaskan sejarah visi misi dari pesantren Ibnu Abbas ini. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkuran. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, tidak lupa kami juga berterima kasih kepada tim Roja TV yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa yang terletak di kota Pekalongan. Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa tepatnya terletak di Jalan Gaibon, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Sebuah lembaga pendidikan yang insya Allah di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah lembaga pendidikan yang
alhamdulillah sudah berdiri sejak tahun 2007, dan pada tahun 2015 alhamdulillah kita sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama wilayah Pekalongan, dan alhamdulillah pula pada tahun 2019 kita sudah mendapatkan akreditasi. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan langkah kita untuk berdakwah di jalannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, adapun visi dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa adalah menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam pendidikan, kemudian dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Adapun misi-misinya, yang pertama adalah menjadi lembaga pendidikan yang profesional, dengan harapan semoga lahir dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa ini santri dan santriwati yang berakidah lurus, kemudian rajin beribadah, mengamalkan ilmu, dan berakhlak mulia. Ini diantara misi Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Di antara misinya pula adalah mencetak generasi Qur'ani. Jadi harapan kami lahir dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa ini generasi-generasi yang perhatian dengan Al-Quran, baik dari sisi rajin membaca Al-Quran, berusaha memahami isi Al-Quran, dan tentunya yang paling penting adalah mengamalkan isi Al-Quran. Karena kita tahu semua bahwasannya siapa yang mau belajar Al-Quran, kemudian memahami isinya, mengamalkan isi Al-Quran, maka Al-Quran inilah yang akan membimbing seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Jadi di antara program unggulan Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa adalah mencetak generasi para hufad dan hafidhat Quran Al-Karim. Di antara misi pula, atau di antara misi Pondok Pesantren Ibnu Abbas pula adalah mencetak generasi yang siap untuk mendalami ilmu agama, sehingga kita menitik beratkan pada pemahaman atau kemampuan dalam membaca kitab-kitab yang tidak berharokat, sehingga kita berusaha bagaimana santri Ibnu Abbas ini lulus tingkat wusta atau lulus tingkat SMP itu sudah bisa baca kitab tanpa harokat. Kenapa demikian? Karena insya Allah jikalau santri itu sudah bisa membaca kitab dengan mandiri, memahami nahwu shorof, kemudian banyak perbendaraan kosakata, insya Allah ini akan sangat membantu dia untuk mendalami ilmu-ilmu agama lainnya. Dengan itu dia bisa mempelajari fikih dengan mudah, mempelajari akidah dengan mudah, mempelajari hadis dengan mudah, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Jadi ibaratnya bahasa Arab ini adalah kunci, sehingga di Pondok Pesantren Ibnu Abbas di samping menaruh perhatian besar terhadap tahfidz, namun kita juga sangat menaruh perhatian besar terhadap bahasa Arab, terlebih dalam muhadatsah, berbicara, dan kemampuan untuk membaca kitab-kitab para ulama yang tidak berharokat, memahami isinya, dan bisa menjelaskan. Ini diantara misi Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Di antara misinya pula adalah menyiapkan generasi yang berakhlak mulia. Karena kita tahu bahwasannya akhlak mulia ini adalah sesuatu yang sangat penting. Harapannya di samping santri Ibnu Abbas Wiradesa itu hafal Al-Quran, kemudian bisa memahami kitab-kitab para ulama, mereka juga bisa menumbuhkan atau muncul dari mereka akhlak yang mulia. Karena tentunya akhlak mulia ini merupakan daya tarik terbesar, atau di antara daya tarik terbesar untuk menyebarkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara misi Pondok Pesantren Ibnu Abbas pula adalah mencetak kader yang siap untuk berdakwah, mencetak kader yang siap untuk berdakwah, bersabar dalam berdakwah, hikmah dalam berdakwah, menempuh jalan dakwah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan alhamdulillah Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa sekarang sudah memiliki 4 program pendidikan. Yang pertama adalah Raudhatul Atfal setingkat TK, kemudian ULA setingkat SD, kemudian Wusto setingkat SMP, kemudian Ulia setingkat SMA. Demikian profil singkat serta visi dan misi Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Nah, baik. Terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Alim Hadi SAG MH yang sudah memberikan pemaparan dari sekilas pandang ya, dari visi misi juga yang beliau jelaskan dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan ini. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. Dan baik, yang kedua kita akan simak bersama pemaparan dari kepala atau kepala sekolah tingkat SMP, yaitu Al-Ustadz Muhammad Eko Afzah Haitham SPDI. Dan tentunya beliau akan menjelaskan bagaimana sekolah yang berlaku di sana, ya, program-program semuanya yang insya Allah ini juga akan bermanfaat ya bagi Anda yang ingin mengetahui secara detail apa yang berlaku di dalamnya. Baik, kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafadhal masykur. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sebagaimana yang mungkin kurang lebih telah disampaikan secara global oleh akhuna Al-Ustadz Ali Mahdi hafizahullahu ta'ala selaku Mudir Am Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa, maka pada kesempatan ini kami yang diberikan amanah oleh Yayasan Ibnu Abbas Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk menjadi kepala tingkat wusto atau setingkat SMP, dan juga kami diberikan amanah oleh yayasan untuk menjadi kepala tingkat ulia atau setingkat SMA. Maka satu hal yang mungkin perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa yang terletak di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian semangat dari teman-teman dan juga kemudahan yang diberikan oleh Kementerian Agama yang khususnya terletak di Kabupaten Pekalongan, memberikan kepada kami izin operasional untuk melaksanakan kegiatan Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Jadi sebagaimana yang diketahui bersama atau yang mungkin ingin kami sampaikan bahwa di Kementerian Agama itu sendiri kami telah mendapatkan izin operasional untuk melaksanakan kegiatan pondok pesantren. Kemudian apabila pondok pesantren tersebut memiliki jenjang pendidikan seperti SD atau tingkat ULA, kemudian SMP atau tingkat wusto, atau SMA atau tingkat ulia, maka itu ada izin operasional tersendiri. Dan alhamdulillah Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa telah mendapatkan izin operasional untuk tingkat ULA atau SD, sehingga dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan juga negara telah memberikan izin untuk kami melangsungkan kegiatan belajar mengajar khususnya di tingkat ULA. Kemudian untuk tingkat wusto juga alhamdulillah kami telah mendapatkan izin operasional, sehingga proses kegiatan belajar atau proses KBM dalam hal ini telah mendapatkan izin resmi oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam hal ini diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Adapun untuk tingkat ulia, maka kita masih dalam proses untuk mengajukan izin operasional tersebut, karena pihak kementerian memberikan syarat bahwa izin tersebut insya Allah akan bisa turun ketika telah berjalan kurang lebih 2 tahun masa kegiatan belajar mengajar. Perlu diketahui alhamdulillah untuk tingkat ULA atau tingkat SD itu kami telah meluluskan sekitar 9 kali. Artinya telah lulus dari tingkat ULA ini 9 angkatan.
Kemudian untuk tingkat wusta, alhamdulillah kita baru berjalan sekitar 4 tahun yang lalu, sehingga untuk tingkat wusta ini kita baru meluluskan 1 tahun atau 1 angkatan. Adapun tingkat ulia, maka ini adalah tahun pertama, dan PPDB tahun ini merupakan untuk tingkat atau tahun yang kedua atau angkatan yang kedua, sehingga untuk tingkat kuliah memang kami belum meluluskan. Terkait masalah legalitas formal, ini mungkin banyak ditanyakan oleh kaum muslimin, Bapak Ibu, yang mungkin datang kepada kami menanyakan tentang izin tersebut, karena memang erat kaitannya dengan keinginan anak atau keinginan orang tua yang mungkin setelah selesai dari tingkat wusta, bisa jadi mereka punya keinginan tidak melanjutkan di Ibnu Abbas, tapi ingin melanjutkan di tempat yang lain. Maka apakah bisa Ustadz seperti itu? Apakah ijazahnya diterima dan seterusnya? Maka alhamdulillah bagi yang mereka mungkin belajar di Ibnu Abbas Wiradesa, khususnya di tingkat wusta, kemudian di tingkat ulia mereka ingin mengambil tempat lain, satuan pendidikan yang lain, tempat pendidikan yang lain, baik itu pondok ataupun sekolah umum, maka alhamdulillah ijazah tersebut telah diakui oleh negara dan telah disetarakan oleh negara, sehingga bisa untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi walaupun tidak di Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa. Kemudian Bapak dan Ibu pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dimanapun berada, itu sedikit terkait masalah legal, sehingga ijazah yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa yang terletak di Kabupaten Pekalongan telah diakui dan disetarakan dan bisa digunakan untuk mendaftar di berbagai tempat apabila Bapak dan Ibu ingin melanjutkan ananda di tempat yang lain. Kemudian adapun di tingkat wusta, Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa memiliki 2 program unggulan. Unggulan atau program unggulan yang pertama adalah berkaitan tentang tahfizul Quran, yang mungkin tadi secara global telah disampaikan oleh Ustadz Ali Mahdi hafizahullahu ta'ala selaku mudir. Itu program pertama, yaitu tahfizul Quran. Untuk tahfizul Quran sendiri kita mencanangkan 2 target. Target pertama adalah 30 juz, sehingga santri-santri yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk menghafal, maka kita bisa fasilitasi untuk menyelesaikan hafalannya selama 3 tahun 30 juz di Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa. Dan dari program ini atau target yang 30 juz ini, kami menitik beratkan adanya program yang lebih khusus lagi, yaitu mutqin. Artinya 30 juz ini target mereka hafal 30 juz. Dan untuk mutqin itu adalah separuh atau setengah dari 30 juz, 15 juz. Dan alhamdulillah sebagian santri kami dan santriwati kami ada yang telah menyelesaikan hafalan mereka sebanyak 30 juz. Kemudian untuk program yang kedua, yaitu program bahasa Arab yang tadi juga telah disinggung kurang lebih oleh Ustadz Ali Mahdi, bahwa di antara goal atau tujuan atau SKL, standar kompetensi lulusan yang diharapkan tentunya setelah lulus santri dari Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa di tingkat wusta adalah mereka memiliki basic, mereka memiliki dasar ilmu sorof, mereka memiliki dasar ilmu nahwu, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab yang tidak berharokat. Bukan hanya itu, sekaligus bisa memiliki kemampuan untuk menerjemahkan kitab-kitab para ulama yang ditulis dengan bahasa Arab. Nah, untuk menunjang program ini, maka kita membuat sebuah kurikulum yang didesain agar anak setelah 3 tahun itu mampu untuk menyelesaikan target tersebut, khususnya di program bahasa Arab. Di antara hal-hal yang kita desain, hal-hal yang kita lakukan agar anak didik atau santri Ponpes Ibnu Abbas khususnya di tingkat wusta adalah mereka diwajibkan untuk berbicara, berkomunikasi sesama teman dan sesama dan dengan asatidzah di lingkup Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi setelah kelas 7 semester 2, maka santri kami motivasi, kami anjurkan dan kami sangat tekankan untuk mengucapkan bahasa Arab.
Dan itu juga didukung oleh kegiatan para ustadz. Asatidzah yang mengajar baik di kelas ataupun di luar, kami sangat menekankan kepada para asatidzah, khususnya asatidzah yang mengajarkan bahasa, yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, maka sangat ditekankan ketika di kelas dan ketika di luar kelas untuk mengucapkan bahasa Arab dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab dan menggairahkan santri, memotivasi santri untuk menggunakan bahasa Arab. Kemudian di kelas juga, karena goal kita atau SKL kita atau tujuan target yang kita canangkan adalah seperti tadi yang telah disebutkan, sehingga mapel muatan bahasa Arab di kelas itu memiliki muatan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan materi-materi yang lain. Materi-materi diniyah yang lain seperti akidah ada, kemudian fikih juga ada, namun bahasa Arab memang ketika di KBM pagi itu kita lebih tekankan. Karena tujuannya agar mereka mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab dan mereka juga mampu untuk membaca dan memahami secara dasar ilmu-ilmu saraf, kemudian ilmu nahwu, dan mereka mampu untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Dan lebih dari itu, kita membuat program yang tujuannya adalah memaksimalkan kembali atau mengkerucutkan kembali atau mungkin bisa dikatakan mengasah kembali kemampuan mereka dalam ilmu saraf dan ilmu nahwu dengan program yang diistilahkan oleh mudir Ustadz Ali Mahdi, yaitu tadribul qiraah. Pengajaran mereka dibiasakan santri untuk membaca kitab ulama, kemudian diajari mereka untuk memahami kitab-kitab para ulama secara dasar ilmu saraf, ilmu nahwu, dan juga i'rabnya. Itu semua sekali lagi untuk menunjang agar target yang telah dicanangkan itu bisa terpenuhi, dan tentunya kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan hal tersebut. Nah, karena melihat dua program, yang pertama adalah Al-Quran dan kita berikan target 30 juz bagi yang bisa, dan bagi yang tidak bisa diberikan kesempatan 20 juz. Dan kemudian target yang kedua atau program yang kedua adalah bahasa Arab. Maka kurang lebih ingin kami sampaikan tentang kegiatan sehari-hari bagaimana si santri di Pondok Pesantren Ibnu Abbas dengan dua program yang mungkin dirasa cukup tinggi, dengan tahfidz 30 juz atau 20 juz, kemudian bahasa Arab yang demikian, bagaimana program keseharian santri Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa. Mungkin saya mulai dari waktu pagi. Dari waktu pagi ketika mereka bangun, maka kurang lebih jam 3 atau setengah 4 tergantung waktu subuh, mereka bangun. Intinya mereka bangun 1 jam atau setengah jam sebelum azan subuh untuk mengerjakan sholat sunnah, qiyamul lail ataupun witir. Kemudian setelah itu mereka melaksanakan sholat subuh, dan setelah itu ada kegiatan halakoh pertama. Kegiatan halakoh yang pertama, halakoh subuh. Setelah itu nanti jam setengah 8 sampai jam 12 atau setengah 1 itu adalah kegiatan KBM pagi. Jadi kalau boleh dimudahkan gambarannya adalah kegiatan belajar mengajar di Ponpes Ibnu Abbas itu dibagi dua. Yang pertama adalah kegiatan pagi, KBM pagi, dan yang kedua adalah KBM non pagi atau selain KBM jam 7 sampai jam 12 tersebut. Untuk KBM pagi memang kita sangat menekankan dalam sisi bahasa Arab, baik itu pasif ataupun aktif. Dan dari KBM di luar pagi tadi itu lebih menekankan pada sisi tahfidzul Quran. Kemudian setelah jam setengah 1 mereka istirahat, tentu sholat zuhur, kemudian makan siang, dan mereka diberikan kesempatan untuk istirahat. Dan istirahat ini mandat langsung dari mudir, wajib harus untuk istirahat siang, wajib untuk tidur siang sampai sekitar asar. Setelah itu, setelah ba'dal asar, kegiatannya halakoh kedua. Tapi halakoh kedua ini lebih fleksibel. Apa maksudnya fleksibel? Fleksibel di sini artinya kegiatan halakohnya mungkin hanya untuk membaca zikir sore. Dan ini tadi seperti yang disampaikan di awal, di antara misi Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa adalah menekankan dari sisi ibadah. Nah, zikir pagi ini kita sangat sampaikan dan kita tekankan kepada santri-santri untuk dikerjakan dan dirutinkan dan didawamkan.
Ya, jadi setelah asar itu kegiatannya adalah zikir sore. Setelah itu bebas. Bebas di sini nanti ada kegiatan ekstrakurikuler yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh akhuna Ustadz Ahfad Saifuddin selaku kepala kesantrian. Kemudian nanti qoblal maghrib atau sebelum maghrib mereka siap-siap dan melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu dari ba'dal maghrib sampai isya adalah halaqah yang ketiga. Ya, halaqah untuk yang ketiga. Setelah itu ba'dal isya mereka ada halaqah lagi. Ba'dal isya mereka ada halaqah lagi, dan halaqah ini lebih fleksibel seperti yang tadi disampaikan di halaqah ba'dal asar. Kenapa fleksibel di ba'dal isya? Karena di ba'dal isya ini kita hanya memberikan kesempatan kepada santri untuk menyiapkan hafalan mereka di waktu pagi. Karena kalau kita berikan kepada santri waktu di luar dan tidak kita bentuk sebuah waktu khusus, kesadaran untuk mulai menghafal dari santri-santri wusta ini mungkin sebagian ada yang sudah tumbuh kesadarannya, tapi sebagian yang lain memang perlu disiapkan waktu khusus agar mereka menyiapkan apa yang akan mereka setorkan di waktu pagi. Sehingga kami buat ba'dal isya itu sampai jam 8:30 atau jam 9 untuk menyiapkan apa yang akan mereka setorkan di waktu pagi. Dan perlu catatan yang ini baik juga yang kami lakukan di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa khususnya untuk tahfidzul Quran adalah santri di waktu pagi tidak boleh menyetorkan hafalan mereka kecuali di waktu malam mereka sudah membaca terlebih dahulu halaman yang akan mereka baca. Tujuannya agar mereka tidak menghafalkan ayat dengan cara yang salah. Karena ketika sudah hafal dan yang dihafal itu bacaan panjang pendeknya salah, akhirnya akan menempel dan sehingga untuk dibenarkan lagi tentu akan lebih berat. Sehingga di waktu malam sebelum pagi harinya mereka setor Al-Quran, hafalan mereka diwajibkan untuk menyetorkan kepada musyrif halaqahnya dalam bentuk bacaan agar meminimalisir kesalahan ketika mereka membaca Al-Quran. Itu di tingkat wusta. Adapun di tingkat ulia, maka sebagaimana kita tahu bahwa di tingkat ulia itu adalah 3 tahun masa studi, masa pendidikan, dan di tingkat ulia kita lebih menekankan kepada tahun pertama untuk Al-Quran, untuk memurajaah kembali, menguatkan kembali hafalan mereka di tingkat atau di tahun pertama kita khususkan untuk Al-Quran. Kemudian untuk tahun yang kedua itu kita menekankan kembali untuk ilmu-ilmu bahasa Arabnya. Kemudian di tahun ketiga kita menekankan kepada hafalan mutun-mutun para ulama di berbagai cabang-cabang ilmu dalam agama ini, baik itu ilmu mustalah hadis atau ilmu usul tafsir dan ilmu-ilmu yang lain. Itu kurang lebih terkait masalah wusta dan ulia secara lebih detail. Kemudian Bapak dan Ibu pemirsa Rojak TV yang semoga dirahmati oleh Allah dan kaum muslimin dimanapun berada, kurang lebih itu terkait masalah tingkat wusta dan tingkat ulia. Adapun selanjutnya terkait untuk kesantrian, ekstrakurikuler, nanti insya Allah akan disampaikan oleh saudara saya Al-Ustadz Ahfad Saifuddin selaku ketua bagian kesantrian. Mungkin seperti itu. Jazakallah khair. Baik. Alhamdulillah. Baik, demikian ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Para pemerhati roja sekalian, pemaparan yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Eko Afza Haitham SPDI. Beliau merupakan kepala sekolah tingkat SMP ataupun SMA, yang mudah-mudahan tadi secara detail ya cukup menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua, terkhusus mungkin bagi Anda para orang tua yang sedang menunggu-nunggu informasi tersebut. Baik, kita akan simak kembali pemaparan narasumber yang ketiga, yaitu Al-Ustadz Ahfad Saifuddin SPD, di mana beliau merupakan kepala kesantrian di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa ini. Tentunya beliau akan menjelaskan program-program yang akan diberlakukan di pondok tersebut ataupun yang sudah berjalan di pondok tersebut. Nah, kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkur. Nah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Akhina al-fadil, Akh Abdul Basit hafidhahullah taala.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kami berterima kasih kepada tim Ujat TV yang memberikan kami kesempatan. Bapak Ibu pemirsa Ujat TV dimanapun Anda berada, kami sebagai kesantrian diberikan amanah untuk mengkoordinir para musyrif menjalankan kewajibannya masing-masing, juga untuk mengkoordinir Osmiyah atau organisasi santri Ma'had Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan, dan juga untuk mengkoordinir kegiatan santri secara umum. Kami biasa berkoordinasi dengan Kepala Ustadz dan Ula, yaitu adalah Ustadz Mekah Hafidhahullah Ta'ala, juga biasa berkoordinir dengan Mudir Al-Ustadz Ali Mahdi Hafidhahullah Ta'ala. Adapun kesantrian di antara kegiatannya adalah mengkoordinir para musyrif, yang mana kita memiliki beberapa musyrif yang memiliki peran masing-masing. Di antaranya adalah musyrif ubudiyah atau musyrif ibadah, yang mana tugasnya adalah mengkoordinir kegiatan ibadah, mulai dari membangunkan santri, mengarahkan santri untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang ada dalam buku prestasi ya, yang sudah kemudian kita tata sedemikian rupa. Dan juga ada musyrif keamanan, yang mana mengkoordinir perizinan santri, kemudian juga mengkoordinir kapan santri harus tidur dan sebagainya. Kemudian juga ada musyrif kebersihan, yang mengkoordinir piket, menjaga kebersihan pondok dan sekitarnya agar tetap kondusif. Dan juga ada musyrif bagian olahraga, mungkin ini adalah yang paling disenangi sama anak-anak Ustadz ya, di mana musyrif olahraga ini memiliki kegiatan yang sangat disenangi, dan kita punya banyak sekali kegiatan yang bisa menjadikan para santri ini bersemangat, karena memang olahraga itu bisa juga nanti berpengaruh pada pola makan ya, bisa juga berpengaruh pada pola tidur, yang mana ini akan menjadikan santri itu kuat menghafal dan juga kuat belajar gitu. Kemudian juga ada musyrif bahasa yang mengkoordinir kegiatan tertib berbahasa. Kita alhamdulillah mewajibkan santri berbahasa Arab dari subuh sampai asar ya. Kenapa subuh sampai asar? Agar setelah asar itu mungkin mereka bisa bercerita ya. Barangkali kalau terus maka kasihan gitu ya. Tapi insya Allah ada target, kalau memang nanti bisa barangkali sampai maghrib atau mungkin sampai isya gitu ya. Kemudian juga ada musyrif dapur dan informasi, yang mana bertugas untuk menertibkan jam makan santri ya, dan juga bagaimana mengkoordinir santri agar bisa makan tepat waktu, yang bisa kita sampaikan 717 ya. Makan pagi sebelum jam 7, makan siang sebelum jam 1, makan malam sebelum jam 7, begitu. Nah, kemudian untuk kegiatan santri akan sedikit kami sampaikan tentang menghafal, karena menghafal ini merupakan program unggulan kami selain bahasa Arab gitu ya. Yang pertama adalah ba'da subuh. Ba'da subuh sampai jam 6.30 atau setengah 7, para santri menghafal bersama para musyrif. Dan alhamdulillah kami memiliki para musyrif yang masya Allah hafid Quran 30 juz, yang mana insya Allah mereka akan melahirkan muhafid baru. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang hafid 30 juz, juga ada yang sudah hafidoh 30 juz. Kegiatan pagi mereka menghafal minimal 1 halaman 15 baris ya. Kemudian setelah mereka menyetorkan hafalannya, mereka tikror, mengulang hafalan minimal 20 kali. Jadi kalau ada santri yang sudah setor 1 halaman, kemudian bisa tikror 1 kali 20 berarti ya 20 halaman, sebelum jam setengah 7 sudah boleh pulang. Misalkan jam 6.15 sudah selesai, maka boleh pulang. Adapun yang belum selesai tikror 20 kali, maka menunggu sampai jam 6.30. Kemudian nanti setelah itu mereka setelah 6.30 persiapan untuk makan ya, kemudian persiapan sekolah ya, mandi dan sebagainya. Setengah 8 mereka sudah berada di masjid ya, untuk kemudian manzil. Manzil itu adalah
mengulang hafalan, murojaah hafalan 1 juz. Dan kita mulai melakukan juga karena itu kan dari jam 7.30 sampai jam 8.40 ya, cukup lama ya, 30 menit plus 40 menit. Maka kita usahakan 30 menit itu untuk murojaah di dalam sholat ya, sholat duha. Mereka membaca Al-Quran di dalam sholatnya, membaca hafalannya di dalam sholatnya, karena insya Allah ini juga lebih mendorong seorang itu untuk kuat hafalannya. Dan juga insya Allah terbiasa untuk siap menjadi imam ya, karena sudah terbiasa membaca hafalannya di dalam sholat gitu. Nanti kalau sudah masuk di jam 8, mereka akan kembali ke halaqah masing-masing untuk mensetorkan hafalan yang lama bersama sahabat atau temannya begitu, dan didampingi oleh wali kelas masing-masing. Kemudian mereka akan melanjutkan kegiatan belajar sampai jam 12.25 atau sekitar setengah 1. Kemudian mereka mengerjakan ibadah dan sebagainya, lalu makan dan istirahat ya. Nah kemudian setelah mereka istirahat, asar, sholat asar, kemudian zikir sore, dan mungkin sebentar membaca Al-Quran, sedikit murojaah, mereka akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Di antara kegiatan ekstrakurikuler di ma'had kami adalah yang pertama sepak bola ya. Ya karena memang usia segitu anak-anak suka Pak ya main sepak bola gitu. Bahkan Ustaz Ali pernah cerita itu ada santri dari mana Ustaz? Jakarta itu tertarik mondok di Ibnu Abbas. Kenapa? Karena lihat di Ibnu Abbas itu ada ekstrakurikuler main bola gitu ya. Masya Allah, ternyata ini mendorong anak itu mondok dan Masya Allah ya mendapatkan ilmu agama gitu ya, Masya Allah gitu. Yang mana kita sudah bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk memakai fasilitas lapangan sepekan 2 kali, Masya Allah. Dan kita juga langsung datangkan pelatih yang memang sudah biasa melatih SSB atau sekolah sepak bola. Kemudian juga di antara ekstrakurikuler yang ada di ma'had kami adalah PBB atau peraturan baris berbaris. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama juga dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia, untuk langsung melatih para siswa agar juga bisa menumbuhkan kemandirian, menumbuhkan kedisiplinan dan juga kesadaran ya. Tentunya kalau mereka kemudian memiliki 3 modal ini, maka Masya Allah ya, ini akan membentuk pribadi yang siap nanti diterjunkan di masyarakat, tentunya lebih kuat. Yang mana al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai dan lebih baik ya daripada mukmin yang lemah, walaupun keduanya sama-sama punya keutamaan. Di antara ekstrakurikuler di ma'had kita yaitu adalah olahraga yang lain seperti badminton ya, kemudian juga misal voli, kemudian juga ada juga bela diri, yang mana alhamdulillah beberapa kali kita menjadi juara lomba ya, entah itu yang seni ataupun yang memang silat gitu ya, alhamdulillah. Yang mana ini juga bentuk kita ingin bisa menjaga diri, menjaga lingkungan, dan juga menjaga keamanan. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan setelah mereka kemudian berolahraga, yang mana olahraga ini penting karena Ustaz Ali sendiri pernah menyampaikan anak muda ini kalau tidak punya hobi bahaya. Anak muda itu kalau tidak mencurahkan waktunya untuk kebaikan atau minimal hal-hal yang mubah ini bahaya. Maka dari itu kita adakan kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka memfasilitasi mereka ya, juga agar menjadikan mereka ini punya hobi sehingga mereka Masya Allah waktunya ini terarah ya, sehingga insya Allah dengan hafalan mereka, kemudian juga dengan waktu yang terisi dengan baik jasmani dan rohaninya, ini akan mengurangi pelanggaran yang kemudian mereka lakukan gitu. Kemudian juga setelah itu mereka persiapan ya untuk melaksanakan sholat maghrib, tentunya mandi dan sebagainya. Kemudian makannya itu adalah sebelum maghrib, karena memang kita setelah maghrib ada halaqah. Halaqah maghrib itu yang pertama adalah membaca kepada musyrif hafalan yang akan disetorkan esok pagi. Karena kita nggak ingin mereka menyetorkan hafalan tanpa tasahih dari gurunya. Karena memang membaca Al-Quran dengan tajwid ini memang sebuah kewajiban. Wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu. Membaca Quran dengan tajwid itu adalah keharusan. Man lam yujawidil Qur'ana asimu. Ya. Bagi orang yang belajar di pondok sudah tahu dengan tajwid,
kok mereka membaca Quran tanpa tajwid, bahkan bisa berdosa gitu ya. Maka dari itu kita biasanya mendengarkan hafalan santri, dan Masya Allah memang santri itu beda-beda. Ada yang tidak cukup menghafal cuma 1 halaman, ada yang bilang, Ustadz kami mau 2 halaman, ada yang kami pengen 2,5 halaman gitu ya. Maka ketika kita tanya sama Ustadz Ali, bagaimana Ustadz? Tidak apa-apa, selama mereka kemudian tidak terbebani, mereka mampu, maka fasilitasi saja, mereka bisa menambah hafalan. Masya Allah ya, ada beberapa santri yang demikian gitu. Nah kemudian juga yang perlu kita sampaikan, setelah mereka membacakan apa yang akan dihafalkan besok, maka mereka juga di sini melakukan sabgi. Sabgi itu adalah mengulang hafalan ya yang dihafal pagi tadi. Ya, misalkan tadi pagi menghafal halaman 5 gitu ya di Quran surat Al-Baqarah ayat 25 sampai 29, maka diulang malamnya gitu ya. Bisa dengan musyrifnya atau juga bisa dengan rekan sesama halaqahnya, seperti itu. Kemudian mereka berhenti atau selesai halaqah malam itu ya, yang maghrib itu jam 19.15. Kemudian mereka menjalankan sholat isya dan mereka istirahat dulu, prepare, menyiapkan jadwal besok ya. Kemudian juga mempersiapkan segala macam. Lalu nanti sekitar jam 20:15 mereka kembali ke halaqah, mereka menghafal mandiri ya. Dijaga oleh 2 atau 3 musyrif ya, tapi mereka menghafal mandiri, tidak bersama musyrif ya. Musyrif hanya mengkoordinir, mengingatkan bagi santri yang mungkin bercanda atau bermain, diingatkan agar kembali fokus gitu ya, sampai kurang lebih jam 9. Nah maka jam 9 mereka selesai persiapan tidur dan sebagainya. Jam 9:04 mereka sudah mapan di ranjang masing-masing untuk tidur, dan untuk kemudian kembali bangun jam 3:30 sholat malam dan murojaah hafalannya. Itu adalah sekilas tentang kegiatan-kegiatan santri di Ma'had Ibnu Abbas ya, yang kita sampaikan, dan alhamdulillah kita melihat bahwasanya santri ini sangat senang ya. Kenapa? Karena mereka difasilitasi untuk menghafal, untuk belajar ya. Kemudian juga ada yang namanya ekstrakurikuler, yang mana tentunya mereka punya hobi tersendiri. Ada yang suka bola, ada yang suka voli ya, ada juga yang mungkin suka bela diri, ada yang suka PBB. Maka kita fasilitasi dengan fasilitas yang memadai. Kami juga insya Allah ke depan akan terus memenuhi fasilitas yang ada ya. Alhamdulillah lapangan badminton sudah ada, dan insya Allah ke depan kita akan terus mengembangkan fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Harapannya insya Allah dengan kita memberikan fasilitas semacam ini, baik fasilitas pendidikan maupun juga fasilitas penyaluran hobi, mereka akan semangat, mereka akan senang, mereka akan belajar dengan semangat, dan insya Allah akan lahir lulusan-lulusan Pondok Pesantren Ibnu Abbas yang siap menjadi dai yang mendakwahkan agama ini ke seluruh pelosok negeri. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa disampaikan oleh bagian kesantrian. Nanti mungkin bisa diteruskan dengan sedikit obrolan yang lain. Kami kembalikan kepada akhun al-fadil Akh Abdul Basit hafidhahullahu ta'ala. Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak. Demikian ikhwatul Islam, azakumullah, para pemerhati roja sekalian, pemaparan yang cukup menarik ya, kegiatan seputar santri yang tentunya ini disampaikan oleh bagian kesantrian, yaitu Al-Ustaz Ahfad Saifuddin, dan mudah-mudahan menjadi informasi menarik ya untuk calon santri itu sendiri ataupun bagi orang tua ataupun wali. Baik, kita akan menyimak kembali pemaparan mengenai PPDB. Seperti yang Anda ketahui ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan-bulan ini merupakan bulan penerimaan peserta didik baru di hampir di seluruh Indonesia, dan tentunya bagaimana mekanisme PPDB tersebut dan secara detail insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Eko Afza Haitham SPDI. Pada Ustaz kami persilakan, faliyatafadhal masykur. Nah, terkait PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun 2023-2024, tentu sebagaimana kita ketahui bersama, alhamdulillah berbagai macam pondok-pondok sunnah itu telah tersebar ya, hampir di setiap kota insya Allah ada. Namun insya Allah
semoga Pondok Pesantren Ibnu Abbas bisa dijadikan salah satu solusi, bisa dijadikan salah satu alternatif untuk menitipkan anak bapak ibu, anak kaum muslimin agar bisa belajar tentang masalah akidah yang benar, tentang ibadah yang benar, dan juga tentang akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk PPDB itu sendiri atau penerimaan peserta didik baru tahun ini, tahun 2023-2024 sebenarnya telah dibuka dan telah berjalan kurang lebih sekitar hampir 2 bulan kurang lebih. Kita buka di gelombang pertama itu tanggal 1 Oktober sampai 28 Januari. Nah, kita sekarang berarti kurang lebih untuk gelombang 1 masih tersisa waktu kurang lebih setengah bulan lagi, atau mungkin sekitar 10 harian kurang lebih. Kemudian lalu bagaimana apabila gelombang 1, apakah Bapak Ibu misalkan ingin mendaftarkan dan ternyata terlambat dari gelombang 1, maka insya Allah kita masih ada gelombang kedua. Jadi kita masih ada gelombang kedua, dan gelombang kedua insya Allah akan dibuka di tanggal 13 Februari. Jadi karena setelah 28 Februari, setelah itu kita akan adakan tes, kemudian kita akan umumkan sekaligus, setelah itu kita akan buka untuk gelombang kedua dari tanggal 13 Februari atau pertengahan bulan Februari sampai tanggal 18 Maret, kurang lebih ada 1 bulan. Kemudian solusi yang mungkin kami bisa berikan untuk Bapak dan Ibu yang berada di luar Kabupaten Pekalongan atau Karisede dan Pekalongan yang mungkin terlalu susah, kemudian belum ada waktu dan seterusnya untuk bisa langsung melihat tentang Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa, bagaimana kegiatan sehari-hari dan seterusnya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat di channel YouTube kami, channel resmi YouTube kami, Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa. Itu insya Allah paling tidak menjadi solusi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum bisa datang langsung ke Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa dan melihat secara langsung. Insya Allah di Instagram juga ada, kemudian di Facebook juga ada, kemudian di YouTube juga ada. Silahkan bisa kunjungi halaman-halaman kami untuk melihat secara lebih dekat tentang Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa. Untuk terkait masalah informasi-informasi lain, tanggal-tanggal penting tadi juga kami telah masukkan di website kami ibnuabbas.id. Nanti bisa dilihat juga informasi-informasi berkaitan tentang PPDB. Untuk melihat Ponpes Ibnu Abbas mungkin kami telah berikan kemudahan agar Bapak Ibu tidak bisa atau tidak perlu langsung datang ke Kota Pekalongan atau Kabupaten Pekalongan, cukup melihat YouTube atau yang semisalnya. Adapun untuk pendaftaran kami juga telah siapkan 2 metode, 2 cara. Yang pertama yaitu offline. Bagi yang mungkin ingin datang, silahkan datang, ahlan wa sahlan. Kemudian bagi yang mungkin jauh dan tidak ada kesempatan untuk datang, meluangkan waktu cukup susah, maka dipersilahkan juga untuk bisa mendaftar secara offline, bisa menghubungi nomor interaktif yang telah disebutkan, kemudian bisa melihat di website kami di ibnuabbas.id, atau segala informasi terkait nomor-nomor telepon itu juga ada di media sosial kami, Facebook atau di Instagram ataupun di YouTube. Insya Allah untuk pendaftaran online, segala hal yang terkait masalah online kami telah berikan kesempatan, dan ini insya Allah juga di antara hikmah kemarin adanya COVID-19 2 tahun, sehingga mau tidak mau kami juga perlu interaktif dan seterusnya untuk memberikan fasilitas-fasilitas tentang pendaftaran kepada atau di Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa. Kemudian mungkin satu hal yang perlu disampaikan setelah tanggal-tanggal penting tadi, yaitu terkait masalah pembiayaan. Mungkin ini juga menjadi salah satu poin yang sering ditanyakan juga oleh Bapak dan Ibu. Insya Allah Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa
Untuk tingkat ula sendiri dan untuk tingkat ula memang kami tidak memberikan kesempatan untuk atau memberikan fasilitas untuk tinggal di pondok atau bahasanya adalah mukim. Yang mukim sementara ini adalah untuk tingkat wusto dan untuk tingkat ulia. Untuk tingkat wusto kurang lebih uang pangkal yang sudah termasuk di dalamnya pendidikan, kemudian sarana prasarana, kemudian seragam, kemudian buku dan hal-hal yang lain, dan termasuk sudah masuk di dalamnya adalah pembayaran SPP di bulan pertama tahun ajaran baru, yaitu bulan Juli 2023. Itu kurang lebih sekitar 8.240.000 untuk putri, dan untuk putra 8.160.000. Kalau untuk putri sekitar 8.240.000, adapun untuk putra sekitar 8.160.000. Itu sudah sekaligus include di dalamnya SPP di bulan Juli, bulan pertama di tahun ajaran yang baru. Adapun untuk SPP bulanan, yaitu kita berada di angka 950.000. Itu sudah termasuk biaya makan, kemudian biaya tinggal di dalam asrama, dan juga biaya pendidikan selama 1 bulan. Itu kurang lebih terkait tanggal-tanggal penting dan juga terkait pembiayaan di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Adapun syarat, maka seperti wajarnya persyaratan yang perlu diajukan seperti biasa, bisa lewat online seperti tadi yang telah disampaikan, kemudian mengisi formulir, mengupload jika itu online, atau jika itu mau offline adalah membawa fotokopi akte, KK, KTP orang tua, kemudian rapot kelas 5 dan kelas 6, serta melampirkan pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Jika telah diterima, nanti ada proses selanjutnya, persyaratan yang perlu dibawa yaitu medical check up, kesehatan, diantaranya adalah golongan darah, kemudian cek darah lengkap, dan kemudian pemeriksaan TBC, paru, bronkitis ataupun asma. Kurang lebih itu terkait informasi PPDB di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Sekali lagi semoga kami bisa amanah untuk mendidik anak bapak dan ibu pemirsa Roja TV dan kaum muslimin, dan semoga Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk bapak ibu sekalian menitipkan anak-anaknya agar belajar terkait masalah agama di atas pemahaman para salaful ummah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Nah. Baik, ya, terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Eko Hafizah Haitham SPDI sudah memaparkan bagaimana mekanisme PPDB, dan ini insyaallah mudah ya bagi Anda yang ingin segera mendaftarkan. Silahkan Anda bisa datang langsung ke tempat atau ke lokasi, atau secara online pun bisa, ataupun ingin survei terlebih dahulu silahkan. Baik, mungkin ada tambahan dari Al-Ustaz Ahfad Saifuddin dari Kepala Kesantren ini, silakan. Baik, barakallahu fiik. Abdul Basit. Baik, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin ada ibu yang bertanya atau bapak bertanya, mungkin nggak sih anak kami dari umum bisa mondok di Ibnu Abbas gitu ya. Maka jangan khawatir, alhamdulillah beberapa santri kami yang dari umum setelah lulus seleksi dan mereka bersungguh-sungguh, alhamdulillah mereka bisa mengikuti KBM di Mahat kita. Dan alhamdulillah untuk masalah tahfidz sendiri, kita sudah berusaha membuat sistem yang insya Allah baik. Yang mana sistem ini kalau diikuti dengan seksama gitu ya, bisa diikuti dengan mengikuti polanya, maka insya Allah ya para santri ini bisa mengikuti santri-santri yang sudah punya hafalan, atau mungkin santri-santri yang sudah punya bacaan yang bagus. Karena santri yang baru masuk misalkan, alhamdulillah mungkin lolos seleksi karena memang kesungguhan mondoknya begitu besar, atau orang tuanya ketika memondokkan begitu besar ya, niat ingin memiliki anak yang soleh. Maka untuk anak-anak yang mungkin
bacaannya belum terlalu bagus begitu ya, atau dari umum, kami selama kurang lebih 2 pekan atau 1 bulan akan mengajarkan seperti Iqra ya, yaitu tilawah lil atfal juz 1 sampai juz 6 atau jilid 1 sampai jilid 6. Maka insya Allah ketika sudah mengikuti pola ini dengan baik, maka banyak yang kemudian dari yang tidak bisa baca Quran selama sebulan ini bacaannya Masya Allah bagus ya, bahkan bisa kemudian langsung naik ke halaqah tahfidz dan bisa Masya Allah mengikuti yang lainnya. Jadi jangan khawatir ya. Ibu juga jangan khawatir, nanti kalau anak saya nggak betah gimana? Boleh dijenguk ya, juga boleh dijenguk ya. Insya Allah sebulan sekali, atau mungkin kalau dekat sebulan 2 kali boleh di pekan genap ya, pekan kedua dan pekan keempat. Bagi santri yang bisa mencapai target hafalan pun ada reward loh ya, ada semacam penghargaan gitu ya. Santri yang bisa menghafalkan targetnya, misalkan 1 hari 1 halaman selama 5 hari ya, dan selama sebulan kurang lebih dapat 1 juz, maka dia boleh pulang setiap bulannya. Atau yang mungkin rumahnya jauh luar kota gitu ya, dia bisa menabung rewardnya. Kalau 6 bulan dia dapat reward terus setiap bulannya, dia punya bonus 6 hari libur. Masya Allah, ini kan bisa luar biasa gitu ya. Nah, kemudian untuk target sendiri, target yang khusus tadi disampaikan oleh Ustadz Ali dan Ustadz Meka, yaitu adalah 30 juz, yang mana dirinci 8 juz di kelas 1, 12 juz di kelas 2, dan 10 juz di kelas 3 SMP. Ini adalah target yang khusus 30 juz, yang mana mungkinnya adalah setengahnya, minimal 15 juz mungkin, hafalannya kuat gitu ya. Artinya kalau tidur dibangunkan dalam kondisi baru bangun, dites itu insya Allah langsung bisa gitu ya, misalnya gitu. Kemudian untuk yang target reguler itu adalah 20 juz dengan perincian 6 juz di kelas 1, 8 juz di kelas 2, 6 juz di kelas 3, dengan mungkin minimal setengahnya, yaitu adalah 10 juz ya. Maka insya Allah ya, walaupun kemampuan anak kita berbeda-beda, tapi kemudian ketika anak kita mengikuti sistem, maka minimal dia memiliki hafalan yang insya Allah bisa menjadi bekal untuknya. Karena inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini akan mendidik, akan mengarahkan seorang itu pada sesuatu yang kuat, sesuatu yang lurus ya, akan menjadi bekal yang terbaik untuknya. Dan insya Allah memiliki anak yang hafal Quran itu luar biasa. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat akan menentukan posisi tingkat surganya. Rasul SAW mengatakan nanti akan dikatakan kepada ahli Quran, Iqra warattil kama turattil fid dunya, baca sebagaimana engkau membacanya di dunia. Wartaqi, setiap engkau bisa membaca naik. Ya, kenapa? Nanti tempat terakhir seorang di surga itu adalah di akhir ayat yang dia baca. Dan Masya Allah, kalau sudah hafal 30 juz ya, bahkan akan memberikan mahkota kehormatan untuk kedua orang tuanya, akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Maka siapa orang tua yang nggak pengen memiliki anak yang soleh? Siapa anak yang tidak pengen soleh atau soleha, yang ingin memberikan penghargaan untuk kedua orang tuanya di dunia maupun di akhirat? Oleh karena itu, insya Allah siapapun bisa dan berkesempatan belajar di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Barakallahu fiikum. Nah, begitu. Ya, alhamdulillah. Baik, sangat menarik sekali informasinya, dan ini tentunya kemudahan ya bagi orang tua ataupun calon santri. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahfad Saifuddin SPD ini mengenai keringanan-keringanan atau kemudahan-kemudahan yang berlaku di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa ini. Baik, alhamdulillah informasi telah dipaparkan secara keseluruhan dari 3 narasumber ini, dan tentunya bagi Anda juga yang ingin bertanya, ada hal-hal yang ingin tanyakan lebih detail lagi, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 021 8236543. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz ini. Yang pertama ini ya, mengenai biaya uang pangkal yang masuk untuk tingkat SMP ini.
Itu biaya uang pangkalnya apakah bisa diangsur? Jika bisa, berapa kali atau berapa lamakah bisa diangsur tersebut? Dan adakah beasiswa yang ditawarkan? Jika ada, persyaratannya apa saja? Nah, betul, Ustaz Meka. Oke, terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih kepada penanya yang telah bertanya terkait masalah biaya 8 juta sekian tadi telah disampaikan. Dengan sedikit perbedaan antara putra dan putri. Pertanyaannya apakah bisa diangsur? Maka bisa diangsur. Alhamdulillah, ini kita dalam bentuk melakukan atau mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah dan jangan dipersusah, seperti itu ya. Jadi insya Allah kita mempermudah wali santri yang ingin mendaftar terkait masalah uang pangkal dengan cara bisa dicicil. Waktunya adalah kurang lebih 1 tahun. Tapi catatan penting yang perlu diingat, dari 8 juta memang yang bisa dicicil adalah tidak semua, Ustaz atau Akh Abdul Basit, tapi 2.500.000 yang bisa dicicil. Kenapa demikian? Karena dari 8 juta sekian itu ada pintu masing-masing. Yang pertama ada pintu seragam, kemudian ada pintu muqarrar atau buku yang akan digunakan dalam waktu 1 tahun. Jadi biaya buku itu tidak dipungut lagi di semester kedua, tapi sudah diinkludkan jadi 1 di awal tahun ajaran. Kemudian di situ ada pintu atau bagian untuk sarana prasarana, dan itu kaitannya dengan ranjang, kemudian kaitannya dengan masalah lemari. Maka poin-poin ini memang tidak bisa cicil, tidak bisa dicicil karena penggunaannya memang harus kita siapkan di awal tahun, sehingga yang bisa dicicil adalah di 2.500.000, dan itu di pintu untuk pembangunan, dan itu bisa dicicil kurang lebih dalam waktu tempo 1 tahun. Adapun untuk beasiswa, maka Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa sendiri memberikan keringanan, dan ini nanti kita akan ajukan kepada yayasan yang memang kami berada di bawahnya yang mengatur terkait masalah pembiayaan dan seterusnya. Tapi bagi salah satu santri yang memang kurang mampu dan mengajukan kepada kami, maka insya Allah kami akan bantu untuk hal tersebut untuk disampaikan kepada Yayasan Ibnu Abbas Wiradesa. Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah. Baik, 2 pertanyaan sudah dijawab tadi. Pertanyaan yang pertama berarti bisa diangsur, yang kedua ada ya program beasiswa. Baik, tadi dijelaskan mengenai sekarang sudah masuk gelombang 1. Betul. Pertama, betul. Dan nanti Februari gelombang kedua ya. Betul. Itu ada perbedaan uang pangkal tidak dari harga gitu? Oke. Ustaz Ali. Nah, tafadhol. Oke. Secara uang pangkal, apakah ada perbedaan antara gelombang 1 dan gelombang 2? Maka tidak ada perbedaan. Tidak ada. Artinya sama bagi mereka yang mendaftar di gelombang 1 di angka sekitar 8 juta sekian, dan di gelombang 2 juga sama 8 juta sekian. Iya. Jadi tenang saja. Tapi jangan sampai terlambat juga. Siapa tahu nanti gelombang 1 bisa penuh ya. Betul. Kalau penuh sudah tidak ada kesempatan. Jadi segera daftarkan. Jadi karena tidak ada perbedaan biaya juga ya. Baik, yang kedua ini ada pertanyaan kembali. Bagi yang ingin survei dari jauh saat ini, mungkin dari luar kota, apakah disediakan tempat penginapan ataukah di sekitar tersebut ada tempat penginapan? Di luar ya, mungkin di luar kota atau di dalam pondok? Enggak setali. Padahal. Ya. Untuk penginapan bagi yang mereka jauh, maka sementara ini memang belum tersedia. Belum tersedia. Jadi alhamdulillah memang beberapa tahun belakangan segmentasi kita adalah bapak ibu yang memiliki anak dan tempat tinggal mereka di wilayah Karesidenan Pekalongan. Artinya yang memang sangat mudah bagi mereka untuk datang dan bisa kembali. Oleh karena itu alhamdulillah kami bekerja sama dengan Project TV dan diberikan kesempatan juga agar kami memang melebarkan segmen kami untuk pendaftar santri-santri untuk masuk di Ponpes Ibnu Abbas. Harapannya bukan hanya di Karesidenan. Oleh karena itu untuk tempat tinggal memang sementara ini belum ada. Adapun untuk penginapan
atau semacam guest house seperti itu ya, insya Allah di sekitar Ponpes Ibnu Abbas itu ada. Jadi tidak cukup jauh juga dari Ponpes Ibnu Abbas, dan untuk akses ke Ponpes Ibnu Abbas itu juga sangat mudah, untuk tol juga dekat ya, artinya masih bisa dijangkau, nggak begitu jauh. Kemudian yang lewat Pantura juga, kita Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa berada di Pantura, Jalan Pantura Pantai Utara itu, sehingga cukup mudah sebenarnya untuk akses. Dan dari situ pula banyak guest house atau penginapan yang memudahkan Bapak Ibu untuk mungkin survei, demikian. Baik, ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian ya. Jadi informasinya tidak sulit untuk menemukan pondok pesantren ini, dan masih tersedia banyak ya di luar pondok, penginapan dan mungkin tidak usah takut bagi yang dari jauh yang ingin survei, silahkan ya, sekedar survei supaya anaknya bisa menilai sendiri ya. Jadi tidak, ibaratnya apa ya, tidak membeli kucing dalam karung gitu ya. Jadi jika anaknya suka ya sudah gitu. Masya Allah. Iya, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan kembali, Ustaz. Tadi mengenai wajib bahasa Arab dari waktu subuh sampai asar. Nah, ini apakah berlaku untuk tingkat SMP juga? Bagaimana dengan yang santri baru? Iya. Nah, monggo Ustaz Ahmad, santri ya. Baik, bismillah. Berkaitan dengan wajib berbahasa Arab tentunya bertahap. Bagi yang kelas gitu ya, untuk kelas SMA, kemudian SMP yang kelas 2, kelas 3, khususnya 2 kelas, kelas 9 sama kelas 10 ya, kelas 3 SMP sama kelas 10 ya, maka itu sudah bisa dikatakan menjadi satu keharusan ya. Artinya untuk toleransi bagi mereka itu bisa dikatakan sedikit ya, karena mereka sudah banyak hafal mufradat, wa haula yastati'un an yatakallamu bil arabiyyah kullayahum gitu. Mereka sudah biasa bahasa Arab setiap hari gitu ya. Maka tentunya untuk mereka agak sedikit dikuatkan gitu ya. Adapun untuk kelas 7 khususnya, maka ada kelonggaran ya. Bisa nanti bahasa Arabnya campur-campuran, misalkan nggak masalah ya. Ya gitu. Sedikit apa, misalkan saya diganti ana dulu ya. Atau mungkin saya makan roti baru tahu saya makan. Ana akulu roti, nggak apa-apa dicampur. Saya makan roti gitu, nggak apa-apa gitu. Begitu pula ketika mereka di kelas mau tanya kepada guru juga tidak harus pakai bahasa Arab. Justru nanti kita malah yang akan bimbing mereka. Tapi insya Allah ketika mereka mengikuti, karena kita juga pakai ABIS ya, Arabia Benayatik, yang memang langsung praktek, membiasakan kita untuk menulis, membaca, mendengar, dan kemudian bercakap-cakap. Maka insya Allah banyak hafalan mufrad yang mereka dapatkan, banyak contoh kalimat yang bisa mereka ucapkan, dan itu sehari-hari, maka insya Allah bisa. Jadi ada keringanan untuk kelas 7 khususnya. Biasanya dalam waktu 1 tahun mereka sudah lancar atau bagaimana? Ya biasanya minimal mereka bisa memahami dulu, ya, memahami dulu apa sih yang kita ucapkan gitu ya. Walaupun mungkin menjawabnya campur gitu ya, gitu. Akhi ila aina anta tadhhab, kamu mau kemana? Ana uridu an adhhab ila toko gitu. Kita mau pergi ke toko gitu ya. Maka minimal bisa memahami dulu dan bisa menjawab sama mereka gitu. Nah, barakallahu fiik. Baik, barakallah. Iya, baik, demikian ya. Ikhwatul Islam azakumullah yang bertanya, dan mudah-mudahan ini informasi menarik ya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, apakah pondok pesantren Ibnu Abbas Wiradesa ini menerima siswa pindahan, baik dari pondok lain ataupun dari sekolah umum? Mungkin dia berarti tidak dari kelas 7 atau tidak dari kelas berapa tadi? 8 ya. Gitu ya. Jadi antara kelas 9 atau kelas 8. Nah, silakan. Terkait untuk masalah pindahan, alhamdulillah Pondok Pesantren Ibnu Abbas welcome, terbuka, ahlan wa sahlan bagi mereka yang mungkin ingin memindahkan anaknya ke Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Intinya jawabannya sangat bisa sekali. Sangat bisa. Ya. Tapi untuk biayanya tetap sama, disamakan dengan yang baru. Biayanya tetap disamakan dengan yang baru. Misalkan dia masuk di kelas 8, maka pembiayaannya tidak diikutkan di tahun di mana 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu gitu ya, tapi diikutkan di tahun ajaran dia masuk ketika itu. Jadi kalau misalkan dia masuk di tahun 2023, 2024, walaupun ketika itu dia jenjangnya langsung kelas 8 atau kelas 9, maka biayanya diikutkan sesuai dengan tahun ajaran 2023, 2024 seperti itu. Seperti itu. Ya. Tapi tadi untuk tingkat MA ya, Alia, tadi belum disampaikan. Ya, untuk tingkat MA
sementara memang kami tidak begitu banyak menyampaikan secara detail, karena sementara ini tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun ke depan. Memang sementara ini kita menerima dari internal terlebih dahulu. Jadi kita lihat anak-anak didik kita yang kelas 3 atau kelas 9, kemudian kita fasilitasi mereka yang kita lihat anggap mampu untuk meneruskan di tempat kami, kemudian kita ambil dan kita lanjutkan di Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa untuk tingkat kuliah. Tujuannya adalah satu, mereka kita pilih yang terbaik dari yang baik, kita kader untuk bisa memberikan qudwah hasanah, contoh yang baik untuk adik-adik kelasnya. Sehingga untuk MA sementara ini, tahun ini kita belum membuka untuk umum, tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan tahun depan atau 2 tahun lagi kita buka untuk umum. Semoga tahun depan bisa duduk di sini kembali untuk menceritakan tentang Ibnu Abbas. Tadi juga boleh berarti ya, ada secara umum boleh pindahan tersebut. Nah tadi tentunya kalau dari umum untuk bekal bahasa Arabnya masih sangat minim ya. Betul. Tapi tidak masalah. Ya, ada satu kisah ini Pak ya. Ada di kelas saya sendiri itu 2 pindahan. Pindahan yang satu ini memang mungkin dari pondok gitu ya, sudah punya bekal gitu ya. Dia masuk bisa mengikuti, bahkan bisa masuk 10 besar. Seperti itu. Insyaallah. Dari pondok lain. Iya, dari pondok lain gitu ya. Dari umum ada. Ada juga yang seperti itu, tapi kita ada sedikit terapi. Misalkan ada hafalan percakapan gitu ya. Biasanya kita minta sama yang pertama kali setor untuk mendampinginya. Jadi setiap kosakata yang dia tidak tahu, kalau dia malu tanya sama Ustadz, silakan tanya sama temannya, gitu. Dan boleh bertanya dari awal percakapan sampai akhir. Oh gitu. Ya. Makanya, masya Allah ya, kita berusaha. Bahkan bukan cuma di kelas, kita kadang menyampaikan kepada santri-santri yang memang sudah masuk 10 besar, yang sudah mudah belajarnya, tolong santri yang baru ini juga dibantu belajarnya. Di mufradatnya kemudian dibantu, kosakatanya kemudian dikasih tahu artinya apa, agar bisa ngejar, dibimbing bareng-bareng begitu ya. Jadi insya Allah selama praktek di lapangan, alhamdulillah ya, baik yang masuk sudah punya bekal ataupun masuk bekalnya kurang atau mungkin tidak terlalu bisa mengikuti, dengan kita arahkan teman-teman membimbing, insya Allah bisa. Barakallahu fikum. Insyaallah, jazakallahu khair atas jawabannya ya. Ini jawabannya yang sangat menarik sekali, dan mungkin ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk para calon santri ataupun orang tua walinya. Dan selanjutnya ini Ustadz, ada pertanyaan, untuk mengikuti kegiatan ekskulnya ini apakah ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan? Oke. Untuk ekskul, saya tahu Ustaz Ahmad. Masya Allah. Mohon maaf Ustaz Ahmad ya. Kesan. Untuk ekskul, alhamdulillah tidak ada tambahan biaya untuk mengikuti ekskul, kecuali ekskul renang. Karena ini kaitannya dengan kita belum punya kolam renang di pondok, semoga ada kolam renang. Amin. Ya Allah. Jadi perlu untuk pergi ke tempat kolam renang, sehingga paling untuk tambahan ekskul renang adalah pergi ke tempat renang, yaitu berobat transport ke sana, dan juga untuk biaya masuknya. Adapun untuk pelatih renang, kemudian kalau itu bola, sekolah sepak bola, pelatih bola, dan ekskul-ekskul yang lain, maka santri tidak dipungut biaya kembali. Seperti itu. Itu apakah santri wajib memilih salah satu ataukah boleh memilih semuanya? Iya. Ada salah satu ekstrakurikuler yang memang kita wajibkan. Yang pertama adalah kedisiplinan. PBB lah bahasa kitanya, itu wajib semua santri untuk mengikutinya. Kemudian yang kedua, sementara untuk yang sepak bola memang kita wajibkan untuk ikut semuanya. Oh begitu. Betul. Adapun sisanya maka diberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti atau memilih ekstrakurikuler yang mereka sukai. Masya Allah. Iya, ini keringanan ya. Jadi bebas memilih, tidak ada biaya tambahan. Silahkan ya, sesuka hati untuk memilih untuk para calon santri. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan kembali. Ini sudah tadi dijawab ya. Adakah ada yang tingkat SMA tadi sudah dijawab ya? Betul. Sudah, tadi mungkin bisa diulang jika Anda menyimak melalui YouTube ataupun Facebook, bisa ditarik ulang ya. Siaran ulangnya. Tadi mengenai ujian juga bisa online ya? Ujian, tes masuk. Tesnya masuk ya? Tes masuk bisa online untuk ujian. Tadi sudah dijawab juga berarti ya. Bisa diulang kembali, ini jawaban-jawabannya, ini pertanyaan yang baru masuk. Ada lagi pertanyaan, ya Ustadz, apakah musyrifnya merupakan alumni
Ponpes Ibnu Abbas itu sendiri ataukah direkrut dari alumni pondok lain? Oke. Nah, adapun musyrif memang sebagian ya. Ada sebagian yang memang alumni kita, ada sebagian juga yang dari luar. Ya. Dari alumni kita alhamdulillah ada yang sudah masuk ke ma'had yang lain, kemudian dia ingin mungkin membalas budi itu Ustaz ya. Pengen memberikan waktunya untuk mengabdi di Ibnu Abbas, artinya untuk menjadi musyrif di Ibnu Abbas. Ada juga musyrif dari ma'had-ma'had yang lain ya, yang mana juga ma'had-ma'had yang mendidik santrinya menjadi hafidhul Quran dan juga bisa berbahasa Arab. Maka kalau secara ini adalah musyrifnya itu ada yang internal, ada juga yang eksternal. Dan insya Allah yang tadi kita bilang SMA ini adalah kader-kader yang akan kita siapkan nantinya bisa menjadi musyrif-musyrif selanjutnya. Insya Allah. Karena mungkin bagi kami dimanapun ya berarti. Iya insya Allah ya bisa menjadi musyrif bagi adik-adiknya nanti. Gitu. Barakallahu fiik. Juga ada ini satu lagi tambahan masalah rihlah. Kita itu 3 bulan sekali insya Allah ada yang namanya rihlah atau bahasa agamanya pelesiran gitu ya. Gitu ya. Kadang kita healing gitu ya, Masya Allah. Kemarin kita kemana Ustaz kemarin? Ke daerah gunung ya, apa namanya Welok Asri ya? Camping. Iya camping, kemudian ada acara renang bareng, ada gaming juga Mas, dalam arti di situ kita permainan ya, melepas sarung, dalam arti sarung dari sini sampai sana itu pegang-pegangan gini, ya Masya Allah. Ada yang cepet banget gitu, ada juga yang lepas rafia tali gitu ya. Masya Allah ini melatih kekompakan Pak ya. Asik nanti kalau bisa teman-teman semua lihat di videonya ada tuh ya. Kegiatan ketika kita rihlah, senang Masya Allah ya. Iya, baik ya, demikian para pemerhati roja sekalian tadi yang telah dijawab ya pertanyaannya. Ini pertanyaan mengenai biaya pendaftaran tadi sudah ya, 100.000 ya. Biaya pendaftaran 150.000. 150.000 ya, 150.000. Jadi tidak terlalu mahal ya. Insya Allah terjangkau ya. Jadi mudah dan Insya Allah rezeki antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan terakhir Ustaz ya, sebagai penutup. Sejauh mana keseriusan penanganan masalah perundungan atau pembulian di pondok pesantren Ibnu Abbas ini? Pesantren paling layak. Aksan antum ujib awalan wa ana uzib. Fadal. Nah, fadal. Antum belum Ustaz. Memang ya Allah, pembulian itu menjadi masalah bersama ya, dimana ini mungkin hampir rata di beberapa ma'had menjadi masalah bersama Ustaz ya. Kita tegas dalam menindak pembulian, bahkan ada poin-poin tertentu yang bahkan mohon maaf ketika poinnya sudah tercapai itu bisa menjadikan santri ini dikeluarkan. Ketika memang sudah diingatkan kembali terulang, maka ada poin yang ketika mereka mencapai poin tersebut maka mereka akan dikeluarkan. Karena memang kita sendiri melihat bahwasanya pembulian ini bisa juga berdampak pada bukan cuma ketika mereka di pondok. Artinya ketika mereka sudah lulus, kisah-kisah ketika kemudian awalnya semangat belajar, setelah dibully menjadi down, maka kita berusaha untuk memberikan terapi baik kepada korban ya maupun bagi pelaku. Bagi korban kita berusaha motivasi lagi, kita berusaha kuatkan lagi. Bahkan kita juga kadang sampai datang ke rumah kita jemput ya, kita tawarkan begini-begini. Maka ada 2 terapi yang kita berikan baik kepada yang dibully maupun sebagai pembuli. Dan tadi kita katakan kalau memang sudah mencapai pada poin tertentu ya, maka bisa sampai kita mengeluarkan santri tersebut. Barakallahu fiik. Mungkin dari sana bisa ditambahin. Nah, silakan. Untuk pembulian ini menjadi atau mendapatkan perhatian besar dari pondok. Alhamdulillah kita gerakkan semuanya, baik dari satpam, kemudian satpam kita minta mereka untuk selalu mengawasi, kemudian kita menggerakkan juga wali kelas, karena wali kelas ini perannya besar. Kemudian kita juga menempatkan di setiap kamar itu musyrif atau musyrifah. Jadi kalau santriwati ya musyrifah, kalau santri ikhwan ya musyrif. Jadi dengan adanya musyrif dan musyrifah ini insya Allah sangat berkurang pembulian, karena mereka akan senantiasa terawasi. Dan kita ada rapat rutinan musyrif dan musyrifah
sehingga kita senantiasa mendapatkan laporan. Dan beberapa ustadz juga tinggal di pondok, sehingga sering membersamai mereka, sholat bersama mereka, sesekali ikut membangunkan mereka. Dan ketika ada masalah walaupun itu kecil, artinya itu kaitannya dengan pembulian, maka kita nggak biarkan. Betul. Karena ternyata kalau dibiarkan akan terus membesar. Jadi ada sedikit aja kita mengarah ke pembulian, kita berusaha untuk menutup pintu tersebut. Kita senantiasa berikan nasihat, insya Allah untuk nasihat itu sering kita sampaikan terkait menghormati yang lebih tua, menyayangi lebih kecil. Dan alhamdulillah bagian kesantrian juga senantiasa memberikan perlindungan kepada yang kita anggap mereka ini lemah. Karena kita paham ada beberapa santri yang sebenarnya rajin, soleh, tapi dia ini dari sisi mental kurang. Betul. Jadi yang seperti itu kita berikan perhatian lebih. Dalam artian dia butuh sosok yang mengayomi dia, dia butuh sosok yang melindungi dia. Dan beberapa anak yang kita anggap mungkin bercandanya berlebihan, ini pun kita perhatikan lebih, kita nasihati, kita berikan kita berikan nasihat, perbuatan seperti itu tidak boleh gitu. Jadi terlebih santri kita ini belum terlalu banyak, jadi per kelas rata-rata 25 ada. Kalau kelas 7 berarti 1A 1B 7A 7B per kelas 25. Jadi sekitar kalau santri kita yang SMP itu sekitar 150-an Mas. Jadi insya Allah untuk pengawasan insya Allah terawasi, insya Allah maksimal. Kita juga memasang CCTV di beberapa tempat. Ininya insya Allah kita berusaha, semoga Allah mudahkan. Amin. Semoga pembulian ini bisa kita atasi bersama. Kita gerakkan semua keluarga besar Pondok Ibnu Abbas untuk menangani pembulian ini. Jadi menjadi prioritas utama ya untuk perhatian masalah pembulian ini, karena bisa menjadikan anak itu gagal untuk belajar di pondok ini. Betul. Kasihan. Harusnya mereka bisa belajar, harusnya mereka ini punya potensi, tapi gara-gara adanya pembulian ini, ya akhirnya nggak bisa lanjut. Kasihan mereka. Betul. Bahkan juga kita kalau di awal sebelum mereka ke kelas, artinya pas masa orientasi juga kita ingatkan dengan tegas tidak boleh membuli, tidak boleh melukai muslim yang lain, karena al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani aw kama qala. Muslim sejati itu adalah muslim yang orang itu selamat dari tangan dan lisannya gitu. Jadi memang sangat kita perhatikan. Bahkan kita di kelas kita ngajar, ada satu yang menjawab salah kemudian disorakin gitu, kita langsung ingatkan, mohon maaf, hal yang semacam ini termasuk pembulian dan kemudian bisa menyakiti orang lain. Coba kalau misalkan Anda di posisi itu, Anda yang menjawab, Anda yang salah disoraki, bagaimana perasaan Anda? Maka mereka mengatakan, iya Ustadz, kita juga merasa nggak pengen seperti ini. Maka tolong silakan saya saling menjaga, apalagi kalian satu angkatan. Harapan kami kalian jumlahnya sekarang segini, lulus pun jumlahnya segini gitu ya. Jangan ada yang keluar karena disakiti oleh teman sekelas sendiri. Begitu. Nah, barakallahu fiik. Barakallah. Jadi konsekuensi terbesarnya jika sudah diperingati beberapa kali itu bisa dikeluarkan. Iya, demikian ya. Ya, alhamdulillah pertemuan tadi, pertanyaan terakhir tadi merupakan pertemuan kita di kesempatan hari ini, merupakan pertemuan terakhir saja. Dan ini merupakan informasi yang sangat menarik dan mudah-mudahan dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada orang tua yang sedang mencari-cari, mungkin inilah pondok yang tepat untuk anak Anda. Dan silahkan bagi Anda yang ingin mendaftarkan, segera mendaftarkan, karena bisa jadi untuk gelombang 1 ini sudah penuh ya. Jangan menunggu di gelombang yang kedua. Dan mungkin kita tutup saja pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala,
lembaga pendidikan berbasis Islam, Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan, dikelola secara profesional, disiplin, dan mengedepankan perkembangan siswa. Mempunyai visi mencetak lulusan yang mempunyai pemahaman dan pengamalan Islam yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah, dan berakhlak mulia serta memiliki kemampuan dasar ilmu umum. Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan juga mempunyai misi membekali siswa dengan dasar-dasar akidah Islam dan pengamalan Islam yang benar sesuai dengan pemahaman salafus soleh, mendidik siswa untuk dekat dengan Al-Quran melalui hafalan dan pemahaman serta pengamalan, mendidik siswa untuk dapat beribadah dengan benar, mendidik siswa untuk dapat memiliki akhlak yang mulia terhadap orang tua dan sesama, mendidik siswa agar mengenal dan memiliki kemampuan dasar ilmu pengetahuan umum. Kami berharap siswa nantinya akan mempunyai akidah yang bersih, ibadah yang benar, pribadi yang matang, mandiri, cerdas dan berpengetahuan, sehat dan kuat, bersungguh-sungguh dan disiplin, tertib dan cermat, efisien, serta bermanfaat. Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan mempunyai program-program pembelajaran seperti hafalan Al-Quran dengan target lulusan mampu menghafal Al-Quran 10 juz. Ilmu diniyah meliputi mata pelajaran tauhid, fikih, hadis, sirah nabawiyah, akhlak, tahsin. Bahasa Arab meliputi mata pelajaran nahwu, syaraf, muhadasah, hiwar, dan khot. Ilmu umum meliputi mata pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan bahasa Inggris. Dan tentunya untuk kurikulum disesuaikan dengan kurikulum dari Kementerian Agama. Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan ada di Jalan Kaibon 1, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Email ponpes_ibnu_abbas@yahoo.com. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi Muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Hadirilah tablik akbar bersama ulama dari Saudi, bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafidahullah, pemateri daurah dan muktamar di Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Aljazair, Sudan, dan Turki. Penerjemah Ustadz Abdullah Taslim, LCMA, Hafidahullah, dengan tema Asas-asas Ketentraman dan Keamanan Negara. Hari Ahad, 15 Januari 2023 atau bertepatan di 22 Jumadil Akhir 1444 Hijriah jam 8.30 sampai dengan selesai waktu Indonesia bagian Barat. Tempat di UTC Convention Hotel Semarang, Jalan Kelut Raya nomor 2 Sampangan, Semarang. Informasi di 0857 99 94 2323. Tablik akbar ini diselenggarakan oleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما